Oke, kita masuk aja mulai. Ya. Jadi, apa itu blockchain? Nah, ini yang perlu kita tahu. Jadi pertanyaan ini selalu muncul. Banyak sekali menjawab ini, menjawab itu, tetapi sebenarnya kalau kita rangkum semuanya menjadi satu kalimat, blockchain itu adalah sarana digital penjamin keamanan antar stakeholder. Ya, jadi blockchain ini merupakan alat untuk menjamin keamanan antar stakeholder. Stakeholder ini bisa siapa aja yang ada di dalam internet ini termasuk atau pengguna blockchain ini adalah stakeholder. Nah, seperti apa sih? Ya. Tapi sebelumnya kita perlu tahu dulu sebenarnya blockchain itu pentingnya apa? Ya, kenapa sekarang banyak sekali yang ngomongin tentang blockchain? Mungkin teman-teman juga sudah banyak tahu bahwa masih in banget sekarang blockchain, dan ada yang mengatakan bahwa ini akan merubah dunia gitu. Seberapa merubahnya, itu kan pertanyaan seperti itu. Apa pentingnya blockchain ini buat umat manusia? Ini pertanyaannya sangat metafora sekali gitu. Sangat hiperbola sekali. Jadi apa sih pentingnya itu? Kenapa harus blockchain? Kenapa blockchain ini ada gitu? Apa pentingnya buat kita? Nah, sebenarnya ketika kita ngomong blockchain, itu cuma ada satu fitur dari blockchain yang ditawarkan, yaitu kepercayaan. Ya, trust. Trust ini merupakan intinya blockchain atau core of the core istilahnya. Core of the core-nya dari blockchain ini adalah trust atau kepercayaan. Nah, trust ini terbentuk karena adanya kriptografi. Kriptografi ini merupakan salah satu cara untuk menjamin kepercayaan antar stakeholder. Makanya di sini disebut sebagai penjamin keamanan antar stakeholder. Stakeholder ini orang-orang ini yang ada di dalam jaringan blockchain. Jadi ada juga blockchain yang menyebutnya sebagai trustless transaction ya. Artinya kita tidak perlu saling mengenal untuk mempercayai gitu. Disebut seperti itu karena saking bisa dipercayanya teknologi blockchain ini. Jadi kalau kita bilang blockchain itu apa sih intinya? Intinya adalah trust, kepercayaan. Ya. Terus kita ngomong kepercayaan, maka kita perlu tahu dulu kilas baliknya. Kita melihat di masa lalu, sistem ekonomi itu belum ada uang, belum ada seperti yang kita pahami saat ini kayak OVO dan lain sebagainya, semuanya diawali dari barter, ekonomi barter. Barter ini terjadi karena apa? Karena kita saling percaya dengan satu sama lain untuk bertukar kebutuhan itu. Setelah ekonomi barter muncullah alat tukar. Ya, alat tukar ini yang versi pertama sekali dulu itu menggunakan representasi barang fisik yang dianggap sebagai logam mulia ya. Di sini ada emas gitu. Emas sebagai alat tukarnya. Lalu berkembang lagi menjadi dari emas menjadi alat tukar 2.0 ini kertas, uang kertas. Nah, uang kertas ini dicetak oleh negara yang dulu awal mulanya itu dijaminkan menggunakan emas gitu. Lalu kemudian dari uang kertas didigitalisasi sehingga kita bisa transfer antar orang melalui bank aja gitu dalam bentuk angka-angka seperti itu. Kemudian sekarang digitalisasi 2.0 ya, ada GoPay, ada Dana, ada OVO, ada Link Aja yang kita gunakan saat ini. Nah, itu perkembangannya seperti itu. Dan apakah ini sudah cukup? Pertanyaannya, apakah ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya umat manusia? Ternyata itu tidak sesederhana itu. Masalah transaksi lintas batas. Jadi, digitalisasi tadi itu belum bisa menghandle masalah transaksi antar negara ya, atau cross border transaction. Misalnya dari Indonesia ingin transfer ke Amerika misalnya. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena antara Indonesia dengan Amerika itu memiliki sistem uang atau sistem keuangannya sendiri-sendiri, punya mata uang sendiri-sendiri. Disinilah siapa yang percaya siapa gitu. Indonesia punya sistem keuangan sendiri, Amerika punya sistem keuangan sendiri. Bagaimana cara kita menukar? Masa Amerika mau begitu aja percaya apabila disodorin angka rupiah atau sebaliknya? Karena masing-masing negara bisa memanipulasi angkanya di situ.
Nah, lalu di sini coba diatasi dengan munculnya perantara atau penjamin keamanan atau kepercayaan. Jadi penjamin ini muncul untuk menjamin keamanan antara kedua belah pihak. Itu. Nah, kalau kita mungkin sudah ketahui bahwa di dunia ini ada Swift code dan lain sebagainya, itu dipakai untuk sebagai penjamin keamanan. Nah, problemnya dia penjamin ini harus memverifikasi ya, harus memverifikasi kebenarannya. Misalnya dari Indonesia mau melakukan transaksi atau transfer ke Amerika, maka penjamin ini harus memverifikasi dulu, sehingga biasanya dibutuhkan waktu proses yang tidak sebentar untuk tercapainya transfer atau transaksi ini. Nah, solusinya itu apa? Solusinya adalah blockchain. Blockchain tidak membutuhkan perantara untuk menjamin kepercayaan tadi. Karena intinya dari blockchain ini adalah kepercayaan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kerjanya blockchain ini? Sebelum kita ngomong cara bekerjanya blockchain, kita perlu memahami dulu bagaimana internet itu bekerja. Arsitektur client server. Mungkin teman-teman di sini sudah sangat paham sekali, familiar dengan gambar yang ada di samping ini, yaitu arsitektur client server. Klien menghubungi server, server memberikan respon. Itu adalah komunikasi kita yang kita gunakan saat ini. Misalnya kita berkomunikasi melalui Twitter, ya berarti kita klien ini menghubungi servernya Twitter, lalu Twitter memberikan respon kepada kita. Nah, ini adalah arsitektur client server. Blockchain sendiri itu bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Tidak sepenuhnya baru. Komunikasinya masih tetap dibutuhkan komunikasi yang tidak jauh berbeda dengan ini. Tetapi berbedanya adalah blockchain itu peer-to-peer. Klien ini berkomunikasi dengan klien lainnya. Artinya tidak ada server pusat seperti tadi, seperti client server arsitekturnya. Jadi peer-to-peer ini merupakan arsitektur yang mana klien ini berkomunikasi dengan klien lainnya, gitu. Jadi tidak ada kayak server pusatnya, itu tidak ada. Jadi kliennya ini saling berkomunikasi satu sama lain, gitu. Mungkin teman-teman pernah tahu torrent ya, yang kita biasanya download barang-barang dari sana itu biasanya itu merupakan sistem terdistribusi peer-to-peer. Ya, jadi kita download tidak dari mana-mana, itu download dari orang-orang yang sama-sama juga download itu biasanya. Nah, peer-to-peer ini merupakan database distributed database ya, basis data terdistribusi. Artinya klien-klien ini juga memiliki database di dalamnya, sama seperti server yang tadi kita lihat di client server arsitektur, itu ada database di sisi servernya. Nah, di klien peer-to-peer ini ada database di masing-masing klien. Dan masing-masing klien ini memiliki data yang sama, atau share data atau state. Jadi memiliki state kondisi yang sama, ya. Jadi misalnya klien A, klien B, dan klien C itu memiliki state yang sama antara satu sama lainnya. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk menjamin bahwa state-nya itu selalu betul, itu tidak melenceng atau keluar dari yang ada gitu. Nah, data ini ditulis dengan cara dikelompokkan dulu dalam satu lembaran yang disebut dengan blok. Kenapa dikelompokkan? Karena teknologi peer-to-peer ini itu tidak efisien untuk menulis data yang sifatnya itu satu persatu atau single. Misalnya kayak yang tadi di client server, kita bisa nulis tweet misalnya ke servernya Twitter. Itu kita bisa langsung diproses oleh Twitter dan responnya langsung ditampilkan, tweetnya ditampilkan ke dalam timeline. Nah, sementara kalau di peer-to-peer itu tidak semurah itu. Kenapa? Karena setiap klien ini itu biasanya di dalam blockchain itu memiliki state yang sama. Artinya setiap kita misalnya ini Twitter ditulis di dalam jaringan blockchain misalnya. Kita nulis tweet di dalam jaringan blockchain. Maka setiap klien ini itu harus ngupdate state-nya bahwa tweet ini hadir di dalam jaringan. Semua harus sinkron gitu. Jadi mahal. Prosesnya mahal karena semuanya harus mensinkronkan diri agar state-nya semuanya sama. Jadi mahal. Nah, jadi kalau kita mengirimkan paket ke dalam jaringan blockchain, di dalam jaringan peer-to-peer, itu mahal prosesnya, sehingga untuk menjembatani masalah itu dikelompokkan, di batch istilahnya, dikelompokkan menjadi satu kelompok. Nah, satu kelompok ini itu adalah blok, ya, dinamakan dengan blok di dalam jaringan blockchain. Jadi kayak semacam lembaran yang setiap operasi yang akan kita
tulis itu ditulis di situ semuanya. Jadi nanti ditulis ke dalam jaringan blockchain dalam satu pukul, itu satu kali pukulan. Nah, apa itu blok? Nah, blok itu tempat sekumpulan transaksi atau operasi yang akan ditulis dalam sekali pukul ke dalam jaringan. Jadi karena menulis di dalam jaringan peer-to-peer itu mahal, nulisnya itu dikelompokkan. Itu misalnya ada 3 orang nulis bebarengan, itu tidak setiap orang itu diproses sekali-sekali atau diproses satu kali proses tidak, tetapi dikelompokkan dulu. Nah, dikelompokkan dulu ini dalam satu blok. Sehingga setelah dalam satu blok baru ditulis sekali gitu. Nah, blok ini itu bertambah terus. Ya, jadi appending itu ditambahin terus. Masing-masing klien ini memiliki copy datanya, blok-blok ini. Sehingga masing-masing bisa menjaga state-nya. Siapapun orang yang ingin ngecek apakah ada event ini atau tidak, itu bisa ngecek ke dalam jaringan semua klien gitu. Nah, setiap blok ini punya hash dari blok sebelumnya. Loh, kenapa? Agar tidak bisa dimanipulasi. Ya, itu seperti buku ledger ya, di dalam buku itu kan ada nomor ya, nomor lembarannya. Jadi ada nomornya. Nomor itu ditulis tujuannya agar tidak bisa orang menyisipkan lembaran di tengah-tengah. Misalnya ini sudah pernah terjadi, terus ada orang yang ingin berbuat curang, lalu ditambahkanlah lembaran di tengahnya. Karena itu sudah ditulis nomor indeks lembarannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, maka ketika ada orang yang memasukkan lembaran, menyisipkan lembaran di tengah-tengah, itu akan ketahuan. Oh, ini nomor berapa? Ini ada blok ilegal, ada lembaran ilegal yang tidak sesuai dengan state yang kita percayai. Nah, itu untuk keamanan. Jadi kalau kita lihat di sini, blok kedua itu memiliki hash dari blok ke-1. Blok ketiga itu memiliki hash dari blok kedua. Blok keempat itu memiliki hash dari blok ketiga. Hash itu apa? Seharusnya teman-teman sudah paham semua ya tentang hash ini, tapi nanti akan saya sedikit jelaskan tentang hash ini. Hash ini adalah semacam penjamin untuk memastikan bahwa sebuah data itu tidak dimanipulasi atau korup. Nah, blok ini dibuat dengan 2 cara. Yang pertama, mining atau forking. Ya, bisa mining atau forking. Nanti tentang mining dan forking saya jelaskan di lembaran berikutnya. Nah, untuk memastikan keabsahan setiap blok, maka dibutuhkan mekanisme keamanan tersendiri menggunakan teknik kriptografi. Jadi, karena di dalam peer-to-peer, jaringan peer-to-peer ini tidak ada server pusat yang bisa menjamin keamanan, maka sistem ini harus memastikan keamanannya sendiri. Blockchain ini harus memiliki mekanisme keamanannya sendiri, karena tidak ada yang bisa dipercaya di sini. Nah, agar mereka bisa saling percaya, maka mereka memiliki mekanisme namanya kriptografi untuk mengecek keamanannya, keabsahannya dari setiap blok. Jadi, kalau ada blok yang tidak sesuai secara kriptografis, maka itu tidak dianggap sah, istilahnya seperti itu. Makanya kalau kita dengar istilah currency, cryptocurrency ya, kripto itu diambil dari istilah kriptografi ini. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu mining? Mining itu adalah cara untuk membuat blok baru. Loh, blok kok harus dibuat? Ya, karena tadi setiap ada orang melakukan transaksi, itu harus di-batch, harus dikumpulin dulu. Dikumpulin di mana? Di dalam blok. Nah, siapa yang membuat blok? Nah, ini. Blok ini, cara ini itu populer disebut dengan proof of work atau POW, biasanya disebut dengan POW, proof of work. Nah, blok ini itu dibuat oleh para klien tadi yang ada di jaringan peer-to-peer, yaitu dengan cara mencari hash yang langka. Maksudnya gimana hash yang langka? Hash yang langka ini itu sebagai buktilah istilahnya bahwa seseorang ini telah membuat blok dengan menemukan hash sekian. Sehingga sistem itu punya bukti bahwa orang ini sudah bekerja maka layak untuk mendapatkan rewards gitu. Tetapi sebenarnya di luar itu hash yang langka ini itu juga sebagai atribut keamanan agar blockchain ini tidak mudah diserang. Kenapa? Karena membutuhkan banyak daya untuk menemukannya. Jadi untuk menemukan hash yang langka ini dibutuhkan banyak daya. Nah, sangat aman karena mencoba menyerang jaringan proof of work ini sama saja dengan mencoba melawan kekuatan seluruh jaringan yang ada.
Jadi jaringan di blockchain Bitcoin sebagai contoh, itu sekarang sudah ada berapa juta penambangnya atau minernya. Itu memiliki kecepatan pencarian hash angka ini itu sangat tinggi ya. Jadi kalau seandainya ada orang ingin mencoba menyerang jaringan blockchain, ya orang itu harus memiliki kekuatan lebih besar dari yang ada di jaringan sekarang. Itu hampir mustahil untuk bisa mencapai itu kecuali negara adidaya dengan dananya yang sangat kuat membuat saingannya itu biaya yang sangat mahal sekali untuk menyerang jaringan blockchain menggunakan konsep proof of work ini. Oke. Nah, proof of work ini tidak ramah lingkungan. Karena apa? Ya tadi membutuhkan banyak daya untuk menemukannya, sehingga komputer-komputer yang hidup terus dengan komputasi yang sangat intensif itu meningkatkan jumlah emisi karbon, sehingga itu tidak ramah lingkungan. Oke. Nah, sekarang sedikit saya coba menjelasin sedikit tentang tadi hash yang langka. Jadi ini adalah algoritma proof of work pada Bitcoin, yaitu bagaimana sih mencari hash yang langka itu. Gitu. Ini saya ambil dari bagaimana kita mencoba mining menggunakan tangan ya. Nih. Nah, ini adalah gambar bloknya di Bitcoin. Ini yang ada di gambar ini muncul ya, itu yang berwarna kuning ya, yang berwarna kuning itu adalah bagian yang di-hash ya, bagian yang di-hash. Bagian yang di-hash ini itu ada rules atau peraturan untuk dianggap sebuah blok yang valid, maka berapa digit di depan hash-nya itu harus dipenuhi dengan angka 0. Nih, yang lihat di bagian blok hash ini, yang sebelah kanan ada tanda panah, terus blok hash ini, itu ada hash yang panjangnya sekian digit, itu di baris pertama ada angka 00000. Nah, itu yang diharapkan. Jadi minimal memiliki angka 0 berapa gitu. Ketika blockchain muncul awal mula dulu, ya ketika Bitcoin pertama kali rilis dulu, itu angka nolnya mungkin hanya 4 atau 5 digit. Jadinya cepat untuk membuat blok baru itu cepat banget. Karena apa? Cukup mudah untuk mencari hash seperti itu, gitu ya. Tetapi lama-kelamaan requirement atau kebutuhannya di sistem itu mengadjust jumlah angkanya, nolnya itu harus semakin banyak. Semakin banyak jumlah angka nolnya di depan ini, maka semakin sulitlah untuk menemukan hash tersebut, gitu ya. Untuk menemukan hash tersebut. Nah, lalu bagaimana caranya untuk membuat blok ini? Mesin itu harus mengkalkulasi, ya, mengkalkulasi blok terus dengan cara merubah-rubah nonce-nya ini. Jadi di sini ada bit sama nonce, ya. Di sini ada nonce ini akan dirubah-rubah sama mesin untuk mendapatkan blok dengan angka awal nolnya banyak seperti ini. Itu di Bitcoin. Nah, ini coba akan saya simulasikan ya, Di sini ada online tools untuk mengkalkulasikan hash dengan algoritma SHA-256. SHA-256 ini yang digunakan oleh blockchain untuk hashing ya, untuk algoritma hashing. Nah, anggaplah yang ada di atas ini itu adalah blok tadi yang saya perlihatkan tadi. Ini adalah blok yang calon, belum ditulis di dalam jaringan, masih calon. Nah, di sini nanti miner itu harus mencari hash-nya. Nah, hash-nya itu ada di bawah ini. Ini yang ada di bawah ini adalah hash hasil dari yang ada di atas. Nah, di sini itu miner itu harus mencari hash yang awalnya itu 00000 gitu. Misalnya kita butuh 40 di depan seperti ini gitu. 40 di depan. Kayak Bitcoin awal-awal masih dibutuhkan berapa digit ya. Semakin banyak digitnya di depan kayak gini, itu tingkat kesulitannya semakin tinggi. Semakin kecil, maka tingkat kesulitannya semakin kecil juga. Nah, untuk mendapatkan hasil seperti ini, maka miner akan coba merubah nonce-nya ini. Ya, di dalam blok itu akan coba dirubah dari 1, belum dapat 0, 2, ini kan berubah-ubah ya, hash-nya akan berubah ya. 3, itu berubah lagi. 4, itu berubah lagi. 5, ini berubah lagi. Dan itu dilakukan secara terus-menerus oleh mesin tambang untuk menemukan sampai ini dapat 0000 gitu misalnya. Nah, itu sangat tidak praktikal apabila kita melakukan secara manual seperti ini, ya. Ini sangat tidak praktikal apabila kita melakukan manual seperti ini, tidak praktikal. Tetapi mesin seperti ASIC prosesor itu bisa melakukan ini dengan sangat cepat sekali. Bahkan ASIC prosesor saat ini yang digunakan untuk nambang Bitcoin itu bisa sampai
2 sampai 5 gigahash per detik. Artinya dalam 1 detik itu ada 2 giga ya, 2 giga kemungkinan yang sudah dikalkulasikan gitu. Jadi semakin cepat mesinnya untuk melakukan kalkulasi ini, mencari hash yang langka ini, maka akan semakin kemungkinannya itu semakin tinggi. Nah, ini dapat 0,1 nih, tapi belum cukup. Cari lagi sampai ketemu, sampai dapat 0 sekian gitu misalnya. Nah, itu cara mencari hash yang langka itu seperti itu. Nah, ketika nanti setelah ketemu, ternyata terketemu ya, di sini udah ada beberapa hash dengan 0,0000 kayak gini langka berarti kan. Ini dia akan ditulis di dalam blok. Ya. Jadi kalau ini saat ini itu sudah berapa nol yang dibutuhkan untuk bisa menambang Bitcoin. Artinya kalau kalian punya komputer yang kecepatannya itu cuma 1 gigahertz, itu dalam 1 tahun belum tentu bisa nemuin blok. Karena kalian pasti kalah dengan komputer-komputer yang lebih gede lainnya yang memiliki kecepatan lebih tinggi. Sehingga sebelum kita nemu udah ditemuin orang lain dulu, kita nggak pernah dapat reward. Nah, jadi yang kuning ini yang dihash ya, yang dihash, lalu mencari blok hash ini dengan merubah nonce ini berapa kali dicari kombinasinya sampai nemu hash yang langka. Ketika ketemu maka dia akan ditulis ke dalam jaringan blockchain dan sebelum ditulis di jaringan blockchain akan divalidasi dulu oleh miner-miner lainnya. Benar nggak? Ini hashnya benar nggak? Gitu. Setelah diamini oleh semua jaringan miner yang lainnya, barulah blockchain ini ditulis di dalam jaringan seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen belajar tentang mining Bitcoin, ini bisa ada di link ini di bawah ya, mining Bitcoin with pencil and paper. Jadi kita pun bisa mining Bitcoin dengan kertas ya, tetapi itu nggak praktikal, nggak mungkin bisa kita lakukan. Cuman ini untuk belajar aja, jadi bisa tahu di dalamnya cara kerjanya Bitcoin itu seperti apa. Nah, dengan teknik seperti ini, jaringan Bitcoin hampir mustahil bisa dijebol keamanannya. Karena apa? Untuk bisa membuat blok, kita harus bisa lebih cepat dari network seluruh jaringan Bitcoin yang ada. Seberapa cepat komputer kita untuk melakukan itu? Ya, itu pertanyaannya. Jadi hampir mustahil untuk diserang Bitcoin ini. Nah, kemudian setelah tadi mining, ada juga istilahnya forking. Forking ini menempa lah istilahnya seperti itu. Berbeda dengan menambang tadi, forking ini tidak membuat blok dengan cara mencari hash yang langka, itu tidak. Ini ada cara yang lainnya lagi ya. Jadi forking ini adalah cara untuk membuat blok baru. Salah satu contohnya adalah algoritma proof of stake. Algoritma proof of stake itu berbeda dengan proof of work tadi. Kalau proof of work itu kita harus membuktikan dengan mencari hash yang langka atau rare hash gitu. Kalau proof of stake itu kita harus menjaminkan istilahnya ya, menjaminkan stake-nya kita agar kita berani mengambil resiko ketika kita melakukan kesalahan atau melakukan kecurangan. Nah, proof of stake ini itu tidak butuh daya komputasi yang besar ya, yang lebih ramah lingkungan dari yang mining tadi. Nah, contoh proof of stake itu adalah pembuat blok ini dipilih secara acak oleh sistem dengan kriteria tertentu. Ya. Kalau di proof of work tadi, pembuat blok itu harus berkompetisi dengan yang lainnya. Di dalam jaringan dia harus berkompetisi. Siapa yang paling cepat menemukan hash yang paling langka, dia adalah pembuat blok. Kalau di proof of stake itu tidak berkompetisi, tetapi dipilih. Dipilih oleh apa? Oleh sistem. Kriterianya apa? Setiap blockchain saat ini itu memiliki kriteria sendiri-sendiri. Ya nanti suatu saat kita akan bahas tentang kriteria-kriteria ini. Nah, di dalam proof of stake ini, klien itu perlu deposit sebagai jaminannya. Karena apa? Karena dia harus meresikukan atau menjaminkan stake-nya agar tidak berani-berani untuk melakukan berbuat curang. Kenapa? Kalau sampai ketahuan berbuat curang, maka akan dipotong depositnya. Dan pasti ketahuan. Kenapa? Karena di dalam jaringan proof of stake itu tidak hanya dia aja, ada banyak validator. Sehingga apabila ada validator yang membuat blok palsu, pasti akan ketahuan. Dan itu akan dipotong depositnya. Apabila sampai parah, maka bisa aja depositnya habis dan diblokir dari jaringan. Tuh. Nah, biasanya ya, kalau di proof of work, itu reward diberikan setiap berhasil menemukan blok hash yang langka,
maka yang menemukan itu akan mendapatkan reward dari sistem. Sementara kalau di proof of stake, reward itu diberikan itu biasanya dari hasil biaya transaksi. Jadi orang-orang yang nulis tadi sudah dikumpulin di dalam satu blok, dan ketika mau ditulis, itu ada biaya fee-nya kan, transaksi. Nah, fee transaksi ini dibagikan kepada yang membuat blok itu. Seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kerja proof of stake? Ya. Pembuat blok itu dipilih berdasarkan yang paling berani beresiko. Ya, maksudnya gimana? Jadi ini ada ilustrasi ya, ada urutan angkanya. Yang pertama, pemilik stake ini atau pemilik token ini ya, native token biasanya kan di dalam jaringan blockchain. Native token ini dia akan menjaminkan lah istilahnya, menjaminkan uangnya tokennya ini ke dalam jaringan. Seberapa besar ya, seberapa berani dia meresikukan uangnya itu. Untuk apa ini? Untuk jaminan dia bisa menjadi validator yang akan memvalidasi blok-blok tadi. Nah, nanti sistem itu secara acak akan memilih validator mana yang berhak untuk membuat blok. Nah, validator yang terpilih ini akan membuat blok dan memproses transaksi yang ada di dalam blok tersebut, yang tertulis di dalam blok tersebut. Lalu validator lainnya itu akan memverifikasi kebenarannya, ya. Apabila benar atau sesuai dengan rules peraturan yang ada di dalam jaringan blockchain itu, maka dia akan ditambahkan ke dalam blockchain, dituliskan ke dalam blockchain. Lalu kemudian validator tadi yang berhasil membuat blok tadi itu akan mendapatkan fee, ya, mendapatkan bagi reward dari fee, dari transaction fee tadi. Begitu. Nah, ini adalah proof of stake pada jaringan blockchain Nuchain. Nuchain ini jaringan blockchain yang saya buat ya, untuk belajar juga. Yang saya buat namanya Nusantara Chain. Ini cara kerjanya, karena Nuchain ini menggunakan proof of stake, setidaknya gambarannya seperti ini. Di sebelah kiri sendiri, ini adalah para nominator. Para nominator itu orang yang ingin ikut mengamankan jaringan blockchain, tetapi tidak punya mesin. Lalu yang sebelah tengah ini, itu adalah calon validator. Ya, nomor 2 ini calon validator. Calon validator itu dia belum jadi validator, tetapi dia itu sudah ada di dalam antrian untuk menjadi validator, menunggu untuk dipilih oleh mesin, oleh sistem. Lalu setelah dipilih nanti itu akan masuk ke dalam jaringan validator. Nah, jaringan validator ini itu nanti salah satunya masih ada pemilihan lagi, yaitu pemilihan untuk apa? Pemilihan untuk nge-create block. Siapa yang terpilih, salah satunya itu dia akan nge-create block. Nah, blok ini nanti akan divalidasi oleh validator lainnya. Gitu. Setelah sukses, valid, maka dia baru dituliskan ke dalam jaringan. Nah, di sini ada yang menarik, ada nominator. Jadi Nuchain ini menggunakan proof of stake, tetapi proof of stake-nya itu adalah nominated proof of stake atau NPOS. Nominator ini itu dia tidak memiliki mesin ya, tidak memiliki mesin, tetapi memiliki token, misalnya seperti itu. Token ini atau anggap aja ini sesuatu yang bernilai ini, itu dijaminkan ya, bisa dijaminkan ke calon validator. Nah, validator ini kan dipilih juga oleh sistem. Validator ini dipilih oleh sistem berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah stake yang dijaminkannya. Semakin besar jumlah stake yang dijaminkan, semakin besar kemungkinannya calon validator ini kepilih menjadi validator. Karena apa? Karena berarti orang itu, validator itu memiliki keberanian untuk meresikokan lebih besar dari yang lainnya. Artinya, seandainya si validator ini melakukan kecurangan, dia siap untuk depositonya itu dipotong, jaminannya dipotong, gitu. Nah, calon validator ini terkadang punya mesin, tetapi tidak memiliki banyak stake atau tidak memiliki banyak dana istilahnya untuk bisa kepilih sebagai validator. Maka calon validator ini itu bisa melakukan kayak crowdfunding gitu. Tetapi crowdfundingnya itu dia tidak menerima dana dari para nominator ini secara langsung. Nominator ini hanya memasukkan ke dalam jaringan sistemnya, sehingga dia tidak perlu mentransfer dananya ke calon validator. Sehingga aman, artinya calon validator tidak bisa mengambil alih dana yang istilahnya modal yang diberikan kepada dari nominator ini. Nah, nominator ini membantu para calon validator agar meningkat nilai jualnya, sehingga nilai kepilihnya itu lebih tinggi. Semakin banyak nominator yang percaya pada seorang validator, maka validator ini akan memiliki
chance atau kemungkinan kepilih lebih besar menjadi validator. Begitu. Nah, di dalam jaringan node-chain, jumlah validator saat ini dibatasi sekitar 49. 49 validator ini, itu dia tidak boleh, saat ini tidak bisa lebih dari itu. Apabila sudah lebih dari itu, maka yang lainnya harus ngantri menjadi calon validator. Gitu. Nah, selanjutnya, macam-macam algoritma konsensus. Nah, selain proof of work dan proof of stake, itu ada proof of yang lainnya ya. Ada proof of authority. Proof of authority ini itu biasanya digunakan oleh blockchain yang sifatnya private atau private blockchain. Private blockchain itu biasanya digunakan oleh instansi-instansi pemerintahan, perbankan, dan sistem perusahaan finansial lainnya. Kenapa? Proof of authority ini memanfaatkan blockchain untuk menjamin keamanan antar banyak pihak. Sebagai contoh, misalnya Bank A, Bank B, Bank C, Bank D, masing-masing memiliki sistem saldo. Mana yang akan dipercaya ketika melakukan transaksi antar bank, misalnya kita transfer ke Bank BCA, dari Bank BCA ke Bank BRI misalnya. Karena mereka tidak saling terhubung, sistemnya juga beda, maka tidak bisa dilakukan transfer secara langsung. Dibutuhkan perantara, misalnya melalui jaringan prima, atau melalui jaringan ATM bersama, seperti itu. Nah, itu berarti ada entitas lain yang menjamin transaksi, yaitu ATM bersama atau prima tersebut. Nah, apabila mereka menggunakan jaringan blockchain, maka mereka bisa membuat blockchain dengan algoritma konsensus proof of authority, yang mana authority-nya adalah dua stakeholder tersebut, yaitu Bank BCA dan Bank BRI, menggunakan algoritma proof of authority. Lalu kemudian ada proof of space time ya. Jadi ini saat ini muncul ya, blockchain itu muncul banyak sekali macam-macamnya. Nah, salah satunya adalah proof of space time. Jadi dia itu blockchain yang membutuhkan proof atau bukti dari daya tampung sebuah hard disk. Ini digunakan di blockchain yang untuk melakukan penyimpanan cloud ya, seperti BTT itu BitTorrent, Chia Network gitu, Chia Network ya. Itu merupakan blockchain yang spesialisasinya adalah di penyimpanan data cloud ya. Mereka menggunakan algoritma proof of space-time. Jadi proof untuk membuktikan bahwa seseorang ini memiliki ruang hard disk sekian, bisa buat nyimpen berapa lama. Ya, ketika itu terbukti proofnya, maka dia akan mendapatkan reward berdasarkan itu. Nah, kemudian ada juga proof of history. Proof of history ini apa lagi? Proof of history ini bukti bahwa transaksi history ini disimpan di dalam jaringannya. Gitu. Ini yang menggunakan ini adalah contoh salah satu blockchain yang menggunakan ini adalah Solana gitu. Kemudian ada proof apa lagi? Ada banyak proof saat ini ya, walaupun yang populer hanya berapa, tetapi ini masih sangat baru. Mungkin teman-teman juga nanti ketika ingin membuat blockchain sendiri, itu bisa juga membuat proof of apa yang lainnya. Misalnya kita mau membuat jaringan blockchain seperti YouTube misalnya, untuk sharing video streaming, live streaming menggunakan jaringan peer-to-peer. Maka kita butuh proof of apa? Berarti proof of encoding gitu, yaitu bukti bahwa kita sudah mengencoding atau decoding video ini dan mentransfernya ke klien misalnya, seperti itu. Bisa juga. Jadi macam-macam algoritma konsensusnya seperti itu. Nah, blockchain sendiri implementasinya itu, praktikalnya itu, use case-nya itu seperti apa sih? Jadi implementasinya itu untuk macam-macam ya, tapi lebih banyak itu digunakan untuk yang kaitannya dengan kepercayaan antar pihak. Yang pertama itu ada sistem pelacakan lisensi dan royalti ya. Saat ini itu banyak sekali mungkin teman-teman dengar istilah NFT ya. Yang mana NFT ini kita bisa membuat barang digital lalu kita bisa menjualnya. Nah, tanpa khawatir royaltinya dicuri karena sistem itu sudah menggunakan blockchain untuk men-tracking semua transaksinya gitu. Nah, itu juga bisa digunakan untuk pelacakan lisensi. Seperti yang digunakan di YouTube, ada track ID, jadi kita upload YouTube, video, ada lagunya. Nah, itu bisa untuk melacak, ini lisensi pemiliknya siapa. Gitu. Itu di blockchain sangat bisa digunakan untuk membuat itu. Kemudian untuk sistem operasi
IoT, ya, sistem operasi IoT. Kenapa kok bisa digunakan sistem operasi IoT? Salah satu kelebihan dari blockchain itu tidak pernah down biasanya. Sangat sedikit kasus blockchain down. Mungkin ada ya, tapi hanya 1-2. Salah satu kemarin kayak jaringannya Solana sempat down sampai 13 jam. Itu jarang terjadi sebenarnya. Biasanya terjadi kayak gitu, ada kegagalan algoritma atau kegagalan pembuatnya dalam menciptakan sistem yang robust. Bitcoin sendiri itu dari pertama kali berdiri sampai sekarang itu belum pernah down. Ya. Sementara IoT atau Internet of Things ini merupakan alat-alat yang butuh koneksi yang nggak boleh down. Ya. Jadi bisa memanfaatkan blockchain juga untuk kebutuhan itu. Lalu kemudian ada kedaulatan identitas, yaitu self-sovereign identity. Ya. Kenapa? Karena blockchain ini memiliki kelebihan tidak ada perantara pihak ketiga untuk menyimpan data-data. Sehingga kita bisa percaya bahwa jaringan ini bisa kita pakai untuk mengelola identitas. Karena tidak ada yang menyimpan data, kita tidak khawatir terjadinya breach. Nah, dengan adanya blockchain ini, itu memungkinkan kita ngelola identitas kita sendiri, data kita sendiri. Sehingga kita berdaulat secara data, berdaulat secara identitas, tanpa perlu khawatir data kita bocor di pihak ketiga, begitu. Kemudian kita bisa juga gunakan blockchain ini sebagai media untuk berbagi data medis ya dengan aman. Kemudian yang paling keren sebenarnya itu digunakan untuk pemungutan suara ya. Karena blockchain ini termasuk sistem yang pertama transparan tapi sangat kuat ya. Jadinya bisa di-trace juga ketika ada kecurangan dan sangat kuat juga. Tidak bisa, istilahnya hampir mustahil bisa down. Kemudian kriptografinya juga sangat kuat dalam menjamin keamanan koneksinya gitu. Kemudian jelas ya pembayaran lintas batas. Lalu bisa juga untuk membuat sertifikat tanah. Lalu wadah publik untuk verifikasi tanda tangan digital. Kedepannya kita yakin ya dengan adanya WFH saat ini di pandemi, itu kita mungkin sudah mulai sering sekali melakukan tanda tangan digital ya menggunakan komputer, tidak tanda tangan basah karena kita tidak ngantor misalnya. Nah, ini akan menjadi trigger. Sekarang sudah muncul beberapa perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan tanda tangan digital. Tapi saat ini masih kayak belum ada standarnya. Kedepannya ketika itu akan udah menjadi standar, ketika itu dibutuhkan konsensus, ketika itu dibutuhkan keamanannya, maka satu-satunya solusi terdekat saat ini yaitu menggunakan blockchain sebagai penyimpanan wadah publik ya untuk verifikasi tanda tangan digital. Itu kenapa ya benar blockchain ini akan menjadi sesuatu yang besar nanti. Lalu terakhir rantai pasok, jelas sekali rantai pasok ini merupakan sistem yang kita terlibat oleh banyak stakeholder. Ya, biasanya supply chain itu bisa sampai 5-10 stakeholder di dalam jaringan supply chain. Sementara kita tidak saling kenal satu sama lain. Untuk saling menjaga keamanannya, maka ditulislah jaringan rantai pasok ini di dalam blockchain. Tuh. Oke, itu aja yang materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita coba buka sesi tanya jawab. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.